Dan nasi rakam. Sila lang indah. Iya, Kak. Patay ka sa indah. Ada sabi ko si Mao nagasay ko kamera. Meron ka tagasay ko. Mute. Dalam menghukumi permainan kartu Bendera tempat pindah nasi lamba. apakah ini termasuk dalam Alega saidong, atau tidak, sekalipun misalnya memang tidak ada unsur menggunakan uang gitu ya, gini sama kita main gaple gitu ya, kita di situ hanya sekedar ya main gaple gitu kan, tidak ada taruhan yang mana misalkan ayo kita pasang berapa nih, 5.000 Apa tuh, atau Teh? ada yang masang 2.000 atau ada yang masang 3.000, pokoknya ada menggunakan unsur uang lah, gitu kan, yang mana nanti yang menang dia berhak untuk mengambil atau mendapatkan uang yang dijadikan taruhan para pemain yang ada atau yang ikut. Nah ini bagaimana hukumnya, padahal nggak ada uang gitu. Nah memang dalam hal ini para ulama ketika mereka membahas tentang judi dan jenisnya atau permainan-permainan yang mengindikasikan ada unsur judi, itu nanti para ulama membagi atau mengklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada nanti judi yang memang di situ tidak ada unsur iwat, ya. Unsur iwat di sini ya maksudnya ada timbal balik lah, atau ada ya menggunakan unsur uang lah gitu ya, ada taruhannya. Ada nanti yang jenis lain memang betul-betul di situ sudah ada unsur perjudian, menggunakan uang dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama inilah yang mengundang khilafiyah atau perdebatan di antara para ulama. Seperti itu. Kalau yang kedua tadi sudah jelas gitu kan, dimana kalau di situ ada unsur penggunaan uang ya otomatis nggak ada khilafiyah, sudah jadi ijma bahwa hal yang seperti itu, permainan seperti itu ya, mau pakai kartu, mau gaple atau apapun itu, hukumnya masuk ke dalam maisir atau qimar yang diharamkan gitu. Tapi kalau misalkan tanpa ada embel-embel pakai duit, nah dalam hal ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Nah khususnya Imam Malik, yang dalam hal ini beliaulah salah satu ulama yang memang mengklasifikasikan jenis qimar atau maisir ke dalam dua jenis tadi. Ada yang pakai uang, ada yang tidak. Nah yang tidak memakai uang gitu, ternyata memang dalam hal ini pun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Seperti itu, kita bisa melihat gitu kan, misalkan dalam pandangan mazhab Maliki sendiri ya, mazhab Maliki itu permainan yang seperti ini, permainan gaple gitu ya, atau permainan kartu remi dan lain sebagainya, misalkan kita bermain ya nggak pakai duit, cuma misalkan kalau yang kalah gitu kan, ya dicoret pakai tepung gitu kan, atau misalkan yang kalah ya dijepit pakai jepitan dan lain sebagainya. Oleh para ulama dalam hal ini paling tidak ada dua pendapat. Mereka yang ada mengatakan bahwa hukumnya permainan seperti ini sama dengan yang menggunakan uang. Artinya ya haram-haram juga, mau pakai uang mau enggak, selama itu masuk ke dalam kategori kimar atau maisir gitu kan ya, semuanya dihukumkan satu, yaitu haram gitu. Jadi dalam hal ini mereka menganggap bahwa sekalipun main gaplenya cuma yang kalah dicoret gitu kan, pakai spidol atau pakai tepung misalkan, atau yang kalah nanti pinnya diikat pakai karet, atau misalkan dijepit pakai jepitan jemuran, dalam hal ini para ulama sebagian tadi yang saya katakan itu menghukumkannya haram. Seperti itu ya. Termasuk ya menurut salah satu kaul dalam kalangan mazhab Syafi'i gitu, itu mereka mengatakan bahwa permainan seperti itu hukumnya haram. Tapi menurut ulama yang lain, permainan seperti ini hukumnya tidak sampai ke level haram gitu, hanya sebatas makruh, yang artinya ya kalau makruh sudah otomatis ya lebih baik ditinggalkan, seperti itu ya. Nah, tapi nanti hukum makruh ini bisa jadi haram apabila kalau ada orang-orang yang melakukan permainan tersebut justru dengan bermain gaple, dengan bermain kartu, mereka menjadi lalai dari kewajiban-kewajiban agama seperti sholat gitu kan, atau misalkan mainnya ya dengan
terbuka auratnya gitu kan, ya buka baju atau misalkan pakai kolor pendek, celana pendek sehingga ya auratnya terlihat, dalam hal ini haram Baik, mentua semua. gitu kan. Tapi ya haramnya Ya, kayak sebenarnya mana kalau nih? cuma memakai atau membuka aurat atau terlihat auratnya ya sebenarnya bukan karena permainannya, tapi memang karena kelihatan auratnya gitu. Tapi paling tidak yang menjadikan ini haram itu bisa jadi haram gitu kan, yang tadinya level makruh bisa naik jadi haram apabila permainan tersebut bisa sampai melalaikan dari kewajiban khususnya sholat seperti itu. Tapi ternyata para pemirsa yang budiman, ada hal yang menurut kami ini cukup unik. Apa ternyata masyarakat kita di Indonesia khususnya kan masih banyak mereka-mereka yang ya bisa dibilang itu mengkultuskan lah, menganggap Saudi Nadu kali mah. gitu kan, negara yang bisa dibilang ya banyak ulama yang pernah gitu kan dan lain sebagainya, pokoknya seperti itulah. Tetapi ternyata ada hal yang ya inilah kalau menurut kami gitu kan, apa hal yang unik. Ternyata di Saudi ini justru ada sebuah turnamen di mana turnamen ini adalah permainan kartu remi. Ada as gitu kan, ada skop dan lain sebagainya. Kartunya yang dipakai persis seperti itu. Dan istilah yang mereka gunakan itu adalah balot atau balot gitu kan ya. Yang kalau ditulis dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf ba, lam, waw, dan ta gitu. Nah, ternyata permainan yang sudah dianggap resmi gitu kan oleh pemerintah setempat. Nah, ini memang menurut pendapat para ulama ya, bahkan menurut muftinya gitu kan, mufti di Saudi, permainan seperti ini yang apa namanya ya ulama mazhab yang 4 gitu kan, khususnya atau seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang tetap mengharamkan, ada yang memakruhkan, tapi menurut mufti kerajaan Saudi ya permainan balot atau kartu bahkan ya tadi dijadikan sebagai ajang turnamen ya boleh mubah. Bahkan ternyata kenapa alasannya mubah, hal ini dianggap bahwa turnamen atau permainan kartu itu dinilai lebih baik dibandingkan mereka berkumpul kemudian apa namanya ya melakukan maksiat, ghibah dan lain sebagainya. Itu apa namanya menjadi hal yang unik gitu loh ya, dimana di tengah-tengah masyarakat kita ini masih banyak yang menjadikan Saudi itu kiblat yang wah, tapi ternyata ya ada ritual-ritual atau ya ada hal-hal seperti itulah gitu loh yang ternyata gitu kan ya dalam hal ini bisa apa ya bertentangan lah gitu loh dengan apa yang banyak masyarakat kita ini pahami atau bahasa banyak masyarakat kita ini kagumi gitu kan, karena ya sekali lagi masih banyak yang kagum seperti apa namanya dengan ulama-ulama di Saudi karena memang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi ternyata gitu kan ya masih ada ulama-ulama yang dianggap mufti dan lain sebagainya yang justru membolehkan turnamen yang oleh para ulama gitu kan, permainan tersebut lagi-lagi ada yang menganggap haram secara mutlak dan yang paling sedikit adalah levelnya makruh, tapi oleh mereka justru dianggap jaiz, boleh dan halal ya. Jadi demikian kesimpulannya bahwa permainan seperti itu ya hukumnya ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan gitu. Dan khusus untuk ya fatwa ulama Saudi sendiri hukumnya ternyata jaiz. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.